Terpuji Engkau Bapa saat ini. Inilah kami Tuhan kembali datang berdoa padamu. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Bila kiranya Tuhan kami bersuka cita mendengarkan firman-Mu. Dan ini pesan Tuhan bagi saya dan bagi kami yang berkumpul. Apapun kondisi yang terjadi akhir zaman ini, tidak mengurangi sukacita kami datang kepadamu Tuhan. Sebab semuanya ada waktunya. Inilah kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan kami memberikan korban bakaran. Berkati mendatangkan sukacita bagi kami Tuhan. Hamba-Mu pakai menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman berkuasa saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, saudaraku. Selamat datang buat keluarga Bapak Sinurat. Setelah Tuhan pulihkan apapun kondisi yang terjadi, percayai itu atas seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Apalagi saat-saat akhir ini, saudaraku, sungguh menakutkan. Tetapi saya percaya kalau kita baca kitab Pengkhotbah itu, segala sesuatu ada waktunya kok, saudaraku. Mungkin sudah sepertinya kita makan tidak makan. Ada orang yang kita lihat begitu bersuka cita, begitu mereka hidup mereka mampu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Kalau tanpa seizin Tuhan, engkau tidak dapat beribadah pada saat ini. Amin. Bukan karena usia, bukan karena sakit penyakit, bukan karena kaya miskin. Tetapi dikatakan dalam kitab Pengkhotbah itu, bisa kau baca, saudaraku, segala sesuatu ada waktunya. Haleluya. Ada orang bunuh diri tidak mati-mati, Bapak Ibu. Ada orang tertidur bisa mati. Ada orang pas berkhotbah bisa mati. Aleunang jo. Haleluya. Jadi saya percaya kehadiran kita saat ini hanya untuk Tuhan. Dan ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, saya melihat di grup tadi malam membuat saya juga semakin ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu lewat sharingnya Ibu kita, Ibu Simba Juntak. Saudara kita Jones Panggabian terpapar COVID-19. Hari Jumat yang lalu disampaikan kepada saya, dia isolasi mandiri. Kita berdoa, saudaraku. Jadi saya komunikasi terus kepadanya, makanya saya kasih terus firman Tuhan. Di hari Jumat dibawa ke metro 7 orang, dia saja yang positif. Yang saya kasihannya melihat ibu itu, istrinya, saudaraku. Tetaplah berdoa dan jangan ambil pusing dalam setiap apapun itu. Jadi apapun yang datang itu, kita yakini, saya sampaikan itu dari Tuhan. Jadi kita dalam doa nanti, saudaraku, agar Tuhan menjamah saudara kita. Tapi saya percaya, saudaraku, itu akan Tuhan lalui. Kita berdoa dan juga saya mendengar juga anak kita Glorius ya, itu tanpa gejala ya Ibu ya. Betul. Haleluya. Baik Bapak Ibu, itu suatu permohonan doa. Jadi saya sampaikan seperti tadi malam saya kaget melihat postingan ibu kita ini. Jadi virus COVID-19 itu bukan aib, itu wabah. Jadi bukan seperti virus HIV itu, bukan karena dosa itu, tapi karena wabah sekarang ini, saudaraku, yang terjadi bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh penjuru dunia ini, saudaraku. Dimanapun kita menyumput, itu pasti datang, Bapak Ibu. Walaupun kita mudik pulang kampung, itu pasti akan dapat kalau memang sudah seizin Tuhan. Tapi saya percaya, saudaraku, yang penting pemikiran kita positif lah. Jangan langsung, waduh, aku bentar lagi. Kalaupun lewat ambulan, jangan hiraukan itu, anggap itu sirene polisi. Baik, kita buka 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 8 dan 20.
Kalau ada yang sama, halaman 295. 1 Samuel 1 ayat 1 dan 8 dan 20. Yang merasa laki-laki ayat ganjil, yang merasa perempuan kaum ibu ayat genapnya, dan kita nanti bersama-sama di 20. Lahirnya Samuel. Pertama kita laki-laki, 3, 2, 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeraham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia besar karena Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Semua kita ayatnya ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, ini berbicara tentang jawaban doa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di daerah Efraim, saudaraku, ada keluarga yang bernama kepala rumah tangga, yaitu Elkana. Dia memiliki bukan seorang istri, tapi 2 orang istri, saudaraku, yang bernama Hana dan Penina. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu baiknya, saudaraku, kehidupan Hana. Sekalipun dia istri yang pertama, tetapi dia setia, tidak mau melawan. Sekalipun apa kondisi yang dialaminya dan madunya, si Penina, saudaraku, sering menyakiti hati daripada Hana. Saudaraku, berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan ini akan berdampak baik di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kesetiaan, ketaatan, saudaraku, dan ketulusan daripada seorang seperti Hana pada saat ini, saudaraku, dia mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Sebab ketulusan dan kesabaran merupakan hal yang paling penting dalam menghadapi kehidupan ini, saudaraku. Puji Tuhan, kesabaran kehidupan, saudaraku. Ketaatan itu yang dikatakan oleh firman-Nya. Saya ingin sampaikan, saudaraku, sebelum kita masuk ke sana, ada 2 hal. Dalam Alkitab ini dia dikatakan mempunyai 2 orang istri. Yang tadi pertama namanya istrinya siapa? Hana dan Penina. Hana ini tidak punya anak, saudaraku, keturunan. Penina yang mempunyai keturunan, saudaraku. Kalau kita melihat, saya ingin ajarkan ini sedikit saja. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
saudaraku, maka ada perkawinan poligami. Karena sudah manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, maka terjadilah poligami. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, penciptaan Adam dan Hawa itu mereka monogami. Ingat saudaraku. Jadi kalaupun ada berpoligami, ini ingin saya sampaikan, baru saya mulai pelajari, tidak ada dalam Alkitab dikatakan disetujui berpoligami. Sedangkan dikatakan diceraikan pun tidak bisa, apalagi menambah. Dulu kan di kampung kami enggak apa-apa lah, kalau menambahkan enggak menceraikan. Kan enggak dikatakan di sana, dikatakan tidak bisa menceraikan. Yang hari Minggu sudah saya singkapkan, saya sampaikan, sebab dikatakan mereka itu dibuat menjadi pendamping seorang istri terhadap seorang suami. Lalu kalau sampai saat ini, saudaraku, dalam perjanjian lama, karena begitu rusaknya sudah jatuh ke dalam dosa, maka mereka sudah melakukan manusia itu poligami. Nabi pun seperti itu, ya kan? Laki-laki yang pertama siapa yang berpoligami? Bernama si Lamek. Jadi jangan buat nanti kalau ada cucunya lagi, jangan dibuat namanya Lamek ya, walaupun dalam Alkitab, sebab dialah pertama laki-laki yang berpoligami. Kejadian 4 ayat 19. Ini agak panjang mungkin saya sampaikan, saudaraku. Bersabar ya saudaraku ya. Kalau siapa yang ketemu langsung dibaca Kejadian 4 ayatnya yang ke-19. Kejadian 4 ayat 19. Iya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain. Iya. Si Ada dan si Jidal istri itu mereka setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Padahal yang pertama karena Kain dan Habil, saudaraku, itu awal dosa, lalu terjadilah seperti itu. Dan dikatakan, saudaraku, saat ini itulah pertama laki-laki, manusia laki-laki yang pertama di dunia ini, saudaraku, yang berpoligami. Poli itu lebih ya, lebih dari satu ya. Kalau mono satu. Jadi sekarang kita berpikir, kok para nabi juga seperti itu? Yesus katakan, saudaraku, tidak boleh. Karena apa, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dalam perjanjian lama, wanita derajatnya sangat rendah pada saat itu. Dan mereka sering dijadikan budak. Maka mereka diselamatkan, saudaraku, lewat pernikahan poligami. Sehingga, saudaraku, mereka mendapat perlindungan dari seorang laki-laki. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Bayangkan, baca dulu Bapak Junta 1 Raja-Raja 11 ayat 3, Pak. Lihat, saudaraku. Oleh karena itu sampai 1000, bayangkan 1000. Jatuh, saudaraku, dia. Karena dikatakan tadi, menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi jangan lebih sayang kau sama istrimu daripada Tuhan, lebih sayang kau kepada suamimu. Puji Tuhan. Tapi tetap setia, saudaraku. Jadi katakan, jangan engkau benarkan, si Salomo 700 ini, enggak mampu kau biaya itu. Karena Hana dan Penina terjadi perselisihan. Begitu sombongnya si Penina, dia itu enggak punya anak. Kan beda kan, biasanya istri pertama yang marah kepada istri kedua. Ini yang di madunya itu si Penina malah ngejek istri pertama. Bayangkan, saudaraku, berarti ada perselisihan bagi mereka. Hana dan Penina, begitu tersiksanya Hana, saudaraku. Dia menangis melihat kehidupan itu, saudaraku. Mereka terus datang kepada Tuhan. Makanya, saudaraku, saya ingin tuntaskan dulu tentang poligami ini. Lalu dalam perjanjian baru, lewat Yesus Kristus dikatakan, jangan ceraikan. Itu Alkitab ya. Jadi kalau ada yang menceraikan istrinya, itu dikatakan langsung Yesus berkata, saudaraku, itu tidak bisa. Matius 19 ayat 6, saudaraku. 19 ayat 6, demikian firman Tuhan, demikianlah Iya. Sedangkan diceraikan saja tidak bisa. Dan itu diingatkan oleh Yesus sendiri.
bukan para nabi, bukan Paulus. Lalu ditekankan oleh Paulus, saudaraku, bahwa mereka kehidupan yang dua itu harus saling mengasihi. Bapak Hutapea baca Efesus 5 ayat 22. Ibunya ayat 25-nya, Ibu. Efesus 5 ayat 22. Bapak, ibunya ayat 25. Semua dilihat, bukan hanya bapak ini aja. Ya, Efesus 5 ayat 22. Bilang aja namanya. Nama istrimu biar lebih mantap. Iya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ibu kita ayat 25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi harus seimbang. Bila perlu namain istrinya Emil, Pawati, Siringo-ringo, tunduklah kepada suamimu. Amin. Bilang seperti itu, Bapak Ibu. Maka akan terjadi di sana, saudaraku, kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu itu dikatakan firman-Nya, Hana dan Penina. Jadi saya ingin sampaikan, baru kali saya sampaikan, tidak bisa berpoligami. Poligami, poliandri. Wah, jangan, saudaraku. Hana, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan mereka, saudaraku, 1 tahun lebih mereka, saudaraku, sering pergi ke rumah Tuhan ke Silo. Sebab dikatakan, saudaraku, tadi di dalam 1 Samuel ayatnya yang ketiga itu, mereka pergi ke Silo membawa korban persembahan dari pegunungan Efraim, saudaraku. Tidak ada motor di sana, tidak ada Grab. Mereka pergi, saudaraku, mungkin lebih jauh ini dari Bandar Mataram ke tempat ini. Mereka selalu membawa persembahan mereka. Mereka datang kepada Tuhan. Lalu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, itulah kasih mereka selalu datang kepada Tuhan, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana penderitaan Hana yang seorang istri pertama. Dia sudah dimadu, saudaraku. Tetapi Penina, oleh karena dia tidak memiliki anak, lalu dia, saudaraku, sering dihina. Sebab di ayat 2, saudaraku, memang poligami itu tidak baik. Haleluya. Ya mungkin saya, bapak di sini poligami nggak laku-laku kalian. Jangan sosokan lah. Lalu, saudara, karena apa? Penderitaan yang dialami Elkana, saudaraku, tadi katakan mempunyai istri kedua lagi. Dia memiliki anak. Tapi apapun yang terjadi, saudaraku, begitu sayangnya si Elkana kepada si Hana. Seperti itulah sayang kita kepada seorang istri, saudaraku. Amin. Pak Junta, amin kan? Ayat 8. Baca, Pak. 1 Samuel 1 ayat 8 tadi. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau? Puji Tuhan. Baik kali si Elkana itu, saudaraku. Sama baiknya kaum bapak kepada kaum ibu di sini. Tanya kalau belum makan istrimu itu, katakan jangan nangis mami, gitulah. Saya Elkana. Anakku, jangan seperti itu. Ya enggak, Bu Ningsi, kan gitu kan dulu bapak almarhum kan? Iya. Jangan. Elkana, saudaraku, seperti itu dikatakan, mengapakah hatimu menangis? Bukankah lebih berharga aku dari 10 laki-laki lain? Sebab apa, saudaraku? Hana itu begitu cinta kepada si Elkana, saudaraku. Dia tidak memiliki yang lain. Sekalipun sudah di poligami, tapi dia masih sayang kepada dia. Penderitaan yang dialami, saudaraku. Tolong, bukan poligaminya yang saya sampaikan ya. Tolong, saudaraku. Begitu sayangnya dia, saudaraku. Apapun yang terjadi buat hidupnya, Hana itu mandul siapapun, saudaraku. Siapapun rindu akan keturunan. Siapapun rindu, saudaraku, yang terkasih dalam nama Tuhan. Penderitaan yang dialami, saudaraku. Karena apa? Pantasanlah suaminya itu kan nikah lagi,
Tidak punya keturunan sih. Kau kenapa? Apa enggak menderita seperti itu Bapak Ibu? Si Hana itu begitu sakitnya dialami. Tetapi dia saudaraku tetap bergumul. Ke Silo dia terus datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Sekalipun dikatakan tadi ayat 6 dan 7 sering menyakiti hati si Hana itu, si Penina. Tapi dia dikatakan saudaraku tetap datang selalu kepada Tuhan. Dia bergumul kepada Tuhan saudaraku. Dia datang terus kepada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dia begitu sabarnya. Dia begitu sabarnya saudaraku. Apa yang dialami, sekalipun Elkanah saudaraku terkadang tidak menegur si Hana saudaraku, tapi apa yang terjadi dia tetap sabar. Amsal 16 ayat 32. Ibu Mani Huruf. Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Iya. Jadi saya melihat pahlawan rupanya orang yang sabar ini. Amin. Iya, pahlawan. Lebih katanya. Kalau siapa pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab, para pejuang-pejuang pelayan Tuhan, dikatakan saudaraku orang yang sabar itu dikatakan lebih daripada pahlawan. Itulah saudaraku si Hana. Kita lihat saudaraku dalam ayat 7-nya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Begitu lama yang dialaminya saudaraku. Tapi dia tetap setia Bapak Ibu. Demikian juga saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Anak-anak Tuhan pada saat ini, mungkin kita mengalami penderitaan, mungkin kita mengalami masalah dalam hidup kita yang berat, dan masalah apapun dalam hidup kita saudaraku, kita belajar melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi penderitaan itu datang dan datang, tetap bersabar. Ada satu yang membuat Hana menerima berkat itu saudaraku, di saat dia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana doanya saudaraku kalau kita melihat? Dia berdoa sampai seperti orang mabuk. Sangat tidak, sudah habis suaranya saudaraku. Ibu Mani Huruf baca dulu dari 9 saudaraku sampai ayatnya ke 15. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdiri saudaraku, sampai seperti orang mabuk katanya, tidak ada lagi suaranya. Dia berdoa kepada Tuhan saudaraku. Ayat 11 di sini yang mengingatkan kita, yaitu bernazar. Bernazar engkau kepada Tuhan. Kalau saya diberikan anak, dia akan saya berikan ke rumah doa, ke rumah Tuhan. Bisa cukur tidak akan mencukur rambutnya. Dia akan menjadi nazir Allah. Minta kepada Tuhan, tapi kau bernazar buat Tuhan saudaraku. Kalau engkau bernazar buat Tuhan, itu harus engkau bayar kepada Tuhan, abu nazarmu kepada Tuhan. Sekalipun enggak didengarkan oleh orang. Di sini saudaraku hanya siapa yang mendengarkan? Hanya Imam Eli dan kepada Tuhan. Dia tidak bernazar saudaraku pada yang lain. Minta kepada Tuhan apa yang kau rindukan. Sebab dikatakan kamu mabuk rupanya.
Saya tidak pernah anggur masuk ke tubuh saya. Dikatakan daripada Hana, saya tidak pernah mabuk. Perjuangan si Hana bukan hanya perjuangan Elkana, saudaraku. Hana di sini yang paling perjuangannya lebih dalam. Saya melihat, saudaraku, istri harus lebih sabar, saudaraku, dalam perjuangan dalam kehidupan keluarga Elkana. Puji Tuhan. Dia, saudaraku, dia menangis. Dia nggak punya anak. Bayangkan dari tahun ke tahun sudah dipersembahkannya persembahan kepada Tuhan. Terus dia beribadah kepada Tuhan. Terus datang membayar persebulannya, membayar persembahannya, membeli alat-alat gereja dia datang. Tetapi yang pun terjadi, saudaraku, hanya satu, dia tidak pernah dia katakan kepada Tuhan. Dia belum pernah bernazar kepada Tuhan. Yang lebih dahsyat, kalau engkau kasih Tuhan anak kepadaku, dia akan saya buat jadi pelayan Tuhan. Pernahkah engkau, saudaraku, dalam meminta kepada Tuhan, engkau bernazar kepadanya? Haleluya. Kalau saya berhenti merokok, saya akan bernazar. Saya akan beli lagi keyboard 2 lagi. Amin. Karena bisa untuk beli keyboard itu, uang apa sih itu, saudaraku? Bernazar kau kepada Tuhan, berjanji. Karena nazar ini kepada tuh. Kalau kepada Sintua bisa lah kau, nggak apa-apa, nggak masalah. Besoklah Pak Sintua, aku bayar ya. Iya, nggak apa-apa. 3-10 hari nggak apa-apa. Tapi kalau nazar itu kita ditargetkan, saudaraku. Dan setelah dia bernazar kepada Tuhan, dia tepati nazarnya, saudaraku. Lalu dia yang ke-20 apa terjadi? Dia pun 1 tahun kemudian dia memiliki seorang anak. Sini nggak dijelaskan, saudaraku. Saya nggak melihat berapa tahun kemudian, sama seperti Abraham, saudaraku. Nuh. Yang hari Minggu saya katakan berapa tahun sih Nuh membangun Batra? 100 tahun. Ini 1 tahun langsung dijawab, Bapak Ibu. Kalau kamu mulai bernazar saat ini, tahun depan engkau pasti bisa punya anak kalau engkau bernazar. Itu dikatakan, saudaraku. Tapi bukan hanya seperti itu aja. Kau datang kepada Tuhan dengan terseru-seru, engkau menangis. Engkau datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, saya akan memiliki seorang anak. Dikatakan si Hana, saudaraku, berikan anak kepadaku, maka aku akan berjanji. Ketika perempuan itu, dia katakan 12, perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Hebat kali nih seorang imam, masa mulut orang lidahnya. Datang berlutut, saudaraku, dia terus kepada Tuhan. Di rumah doa, di Silo, sudah dibawa persembahannya, dia berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Apapun kondisi yang dialami Hana, lalu terjadi, saudaraku, apa yang terjadi pada saat ini, tujuan penderitaan yang dialami Hana, saudaraku, sebab penderitaan itu ada maksudnya buat kehidupan daripada Hana. Bila kita menjadi Hana-Hana akhir zaman, yang mau meminta kepada Tuhan terus, yang mau bersabar dalam hidup penderitaan, apapun kondisi yang kita alami, saudaraku. Tapi engkau berjanji buat Tuhan. Kita buka sebentar Mazmur 116. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat 17. Aku akan mempersembahkan. Ya semua. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Dan sampai 19, di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Itu saudaraku, nazarnya dibayar. Lalu yang terjadi ayat 20, dia memiliki seorang anak, dan anaknya ini yang bernama Samuel. Dan itu nantinya bekerja di rumah Tuhan bersama-sama Imam Eli, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Itulah pada saat ini, saudaraku, mungkin kau mengalami penderitaan dalam hidup ini, percayai ada Tuhan memberkati kita, saudaraku. Apapun penderitaan yang kau alami, lihat yang terjadi, saudaraku. Tapi lihat, engkau belajar saat ini, saudaraku, saya bernazar kepada Tuhan. Saya akan berupaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan itu, dan Tuhan pasti akan membukakan tingkat langitnya, saudaraku, di setiap doamu pada saat ini. Saya percaya terjadi kepada kita, saudaraku,
supaya kita berdoa lebih dekat lagi, supaya kita meminta semakin mau lagi, supaya kita mau bernajar, supaya kita, saudaraku, apapun yang kita alami, katakan kepada Tuhan, ada maksud Tuhan di dalamnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita pun saat ini, saudaraku, ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Percayai, Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Kita baca Roma 8 ayat 28 sebagai ayat penutup, dan kita akan berdoa. Roma 8 ayat 28. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kita tahu, saudaraku, Allah turut bekerja dalam hidupmu, hidup Hana. Lalu, saudaraku, apa yang dialami Hana itu, biarlah sama seperti kita pada saat ini. Penderitaan terjadi, apapun kondisi yang kita alami, saudaraku, ada maksud Tuhan agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah segala puji hormat pada saat ini, kalau sampai selama-lamanya. Haleluya.